Iya, Bu. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin, Bu. Yang panjang ya, biar kita bisa berjalan bersama. Amin. Oke. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membacakan doa. Siapa yang memimpin doa? Holik. Oke. Silakan Holik memimpin doa ya. Ayo, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita absen dulu ya. Marsia, Muhammad Al-Khaliq, Hadir, Bu. Mairo, Hadir, Bu. Irfan Damuri. Hadir, Bu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Oke. Hari ini Ibu ingin mengajarkan tentang Al-Quran. Jadi pertama-tama Ibu pengen kalian tahu dulu apa sih itu Al-Quran ya. Ibu ngasih gambaran sedikit ya. Al-Quran itu pedoman kita yang harus apa? Kita amalkan apa yang isi kandungan dari Al-Quran. Anak-anak tahu nggak? Al-Quran itu sebagian dari apa? Rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman. Rukun iman yang keberapa? 6. 4. Nah, ayo. 3. 3. Ayo coba disebutkan yang pertama. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga? Iman kepada kitab. Yang keempat? Iman kepada Rasulullah. Yang kelima? Iman kepada Muhammad. Yang keenam? Iman kepada dari kalam. Masya Allah, pintar semua anak-anak ini. Baiklah ya, baik ya. Adik-adik di sini kira-kira membaca Al-Quran sehari berapa kali? Kalau Nurholik berapa kali? 2. Hari pas apa saja? Pas apa saja? Sebelum saat subuh, pas nak buka puasa. Oh iya, pas berkenaan dengan hari puasa, bulan puasa ya. Kalau Humairo? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Lepas zuhur. Lepas zuhur. Lepas asar. Lepas asar. Kalau Irfan Damuri? Selepas sholat tarawih Ya. dan ketika sampai sholat subuh. Benar nggak nih? Udah berapa kali hatam kalian? Belum ada ya? Nah, Ibu sarankan di bulan puasa ini memperbanyak membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran hati kita jadi tenang, terus juga kita bisa mengamalkannya. Dalam ajaran agama Islam itu kan Al-Quran sebagai pedoman kita kan, jadi harus kita amalkan. Masih semangat nggak hari ini? Oke, Ibu akan bagikan ini artikel yang akan Ibu bagikan, kalian harus baca ya. Ini. Baca. Dalam di artikel itu penjelasannya tentang pengertian Al-Quran menurut ulama. Kalian baca dulu, Ibu kasih waktu 1 menit, 2 menit. Oke, siap? Karena itu juga tidak terlalu banyak, jadi kalian baca dulu. Nanti kesimpulannya akan Ibu minta 1 orang untuk menjawabnya ya. Siap ya? Ya, Bu. Oke. Ibu. Balik baca, jangan noleh.
Jadi makanya ibu membagikan artikel itu supaya kalian tahu apa yang ingin ibu sampaikan nanti kepada kalian. Oke? Nah, boleh? Siapa yang ingin menyampaikan? Ada Bu. Nah, Irfan Damuri, silakan berdiri. Ayo, silakan. Jangan malu. Yang malu. Irfan Damuri yang tadi Irfan Damuri baca tadi yang ibu berikan itu apa yang Irfan Damuri dapat ambil dari artikel itu. Coba Irfan Damuri bacakan, bukan dibacain sebenarnya. Ibu pengen Irfan Damuri simpulkan apa yang ada dalam artikel itu, pengertian Al-Quran menurut Irfan Damuri yang Irfan Damuri dapatkan dari artikel itu. Pemahaman Irfan Damuri sendiri ya, silakan. Ayo. Menurut saya Iya. Al-Quran itu pedoman hidup untuk kita. Iya. Terus Hmm. apa lagi? Keluarkan saja, jangan malu-malu, ya kan? Iya Bu. Anggap saja teman-teman kamu ini saudara kamu gitu. Jadi biasa saja enjoy gitu ya dalam belajar. Silakan. Apalagi pedoman hidup. Terus itu saja. Masa cuma pedoman hidup? Apalagi? Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Muhammad Nurholik? Apa? Yang Muhammad Nurholik dapatkan di artikel yang ibu kasih tadi, Al-Quran itu seperti apa menurut menurut Muhammad Nurholik? Ayo. Kata Adam tadi, Irfan Damuri tadi kan, pedoman hidup. Kalau Muhammad Nurholik, ayo jawab. Hah? Tahu Muhammad Nurholik? Tahu? Nggak tahu. Oke, nanti akan ibu jelaskan. Beri tepuk tangan kepada Irfan Damuri. Silakan duduk. Oke, anak-anak, adik-adik. Karena ibu masih muda ya, jadi ibu panggil adik, sebentar anak-anak ya. Jadi ibu ingin menjelaskan tentang pengertian. Kalian bisa lihat? Bisa. Apa sih itu Al-Quran? Nah, terus bagaimana pengertian Al-Quran secara umum? Terus bagaimana pengertian Al-Quran menurut para ulama? Nah, oke, baik itu. Ibu akan jelaskan tentang kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran secara umum adalah sebagai kitab suci utama dari agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, yang terbagi beberapa bab surah dan beberapa terbagi lagi berapa saja yaitu ayat. Ya, itu pengertian secara umumnya. Kita bisa lagi di selanjutnya. Terus bisa lihat di sebelah sampingnya pengertian Al-Quran menurut para ulamanya tuh siapa saja di antaranya. Yang pertama ada Syekh Muhammad Qadri Bey. Ada yang kedua Muhammad Ali As-Sabuni dan yang ketiga Dr. Subi Asali. Nah, inilah menurut para ulama dan yang akan kita bahas ini. Menurut ulama Syekh Muhammad Qadri Bey, Al-Quran merupakan firman Allah dalam bentuk bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan disampaikan kepada umatnya dengan cara mutawatir dan yang ditulis dalam mushaf dan mulai tersusun dari surah Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Itu menurut siapa tadi? Syekh Muhammad Qadri Bey. Nah, terus yang kedua menurut ulama Muhammad Ali As-Sabuni. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni ini, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul, dan pertama malaikat dari perantara malaikat Jibril alaihissalam ditulis pada mushaf-mushaf. Mempelajari dan membaca Al-Quran merupakan ibadah menurut beliau. Dari siapa beliaunya? Muhammad Ali As-Sabuni.
Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya, oke. Yang selanjutnya dari Dr. Subahi Asahi. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Jadi di dalam mereka ini, para ulama ini, beliau-beliau ini, ya Masya Allah ya, beliau menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu yang memang harus kita pelajari, pedoman hidup kita ya. Sebagai ibu sudah membuat kesimpulannya dari penjelasan pengertian Al-Quran di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Siapa Rasulullah kita? Nabi Muhammad SAW. Dengan perantara malaikat Jibril dan disampaikan dengan mutawatir, ditulis dalam mushaf dan membacanya merupakan ibadah. Oke, bagaimana anak-anak? Dari yang ibu jelaskan tadi, apakah kalian ada yang ingin kalian tanyakan? Mas ya, silakan. Fungsi Al-Quran ya. Fungsi Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai obat. Ini itu sudah tertulis. Al-Huda, Al-Furqan, sumber pokok ajaran agama Islam sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Jadi dalam Al-Quran itu lengkap ya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi tidak ada yang bisa kita ragukan lagi dari Al-Quran. Semuanya lengkap. Kita kalau kita mau hidup selamat, kita ikut saja ajaran yang ada dalam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nah, terus inilah Al-Quran itulah sebagai petunjuk hidup kita. Kalau kita mau menjadi manusia yang baik atau yang bermanfaat bagi bangsa, agama, dan negara, kita harus belajar dari Al-Quran. Ketika kita membacanya, jangan kita hanya lebih memanfaatkan cuma membaca, tapi kita renungi juga arti-artinya. Jadi kita bisa masuk dalam diri kita apa yang Al-Quran sampaikan, yang telah disampaikan, yang telah kita baca itu, ya. Mengerti anak? Oke. Sebelum itu ibu akan membagi kalian dua kelompok ya. Muhammad Al-Khaliq sama Irfan Damuri satu kelompok, Humairo dan Marsia satu kelompok ya. Nah, silakan kalian definisikan apa itu Al-Quran, pengertian Al-Quran, menurut siapa yang dapat kalian simpulkan, yang kalian dapat ambil dari yang telah ibu jelaskan tadi. Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian berdiskusi ya. Habis itu ibu dari setiap kelompok harus ada perwakilan satu orang yang maju ke depan untuk menyampaikan ya. Oke, mulai dari sekarang ya. Ibu tunggu. Oke, waktunya sudah habis ya. Mungkin siapa yang ingin menjelaskan dari kelompok manusia? Umairah. Kalau kelompok ada Irfan Damuri? Nurholik, oke. Yang karena sebagai pemimpin ya, Nurholik dulu ya maju. Silakan Nurholik, maju ke depan. Ya, iya di sini aja di depan. Di sini Nurholik. Jelaskan kepada teman-temannya. Ayo, jangan grogi. Enggak. Ternyata kamu bacain tulisan kamu sendiri, kamu gak bisa baca ya. Tapi gak apa-apa. Huruf kalam Allah SWT merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, mempelajari dan membacanya ibadah. Jadi itu menurut siapa tadi? Menurut Tasbih As-Saleh. Oke, kasih aplaus. Silakan Humairah selanjutnya. Ayo.
Jangan Bu, temannya mau maju itu. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut Muhammad Ali As-Subuni, Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan para penutup para nabi dan rasul dan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dituliskan pada mushaf. Mempelajari dan membacanya merupakan ibadah. Oke, kasih aplaus. Silakan duduk, Mairo. Jadi dapat kita tarik kesimpulan ya adik-adik, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Supaya apa? Supaya menjadi pedoman hidup, petunjuk, sebagai banyak sekali manfaatnya dari Al-Quran. Semua yang ada di dunia ini panduannya itu di Al-Quran semua. Baik dari pelajaran atau apa-apa, semuanya sudah ditulis di Al-Quran. Jadi kita harus bisa lebih memperdalami Al-Quran itu sendiri. Oke, pada hari ini kita cukup ya dalam pelajaran hari ini. Untuk tugas selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Ibu lihat dulu ya di buku paket. Di dalam buku paket ada di halaman 107, kalian buka halaman 107, kalian kerjakan ya pilihan gandanya dan esainya. Minggu depan Ibu sudah pengen kalian kumpulkan. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Mengerti anak-anak? Ibu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan akan Ibu hukum. Siap? Siap. Dan barang siapa yang tidak masuk akan Ibu kasih sanksi. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, ada yang ingin kalian tanyakan? Apa yang masih belum paham? Masih ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke. Jangan lupa PR-nya ya. Iya, Bu. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Oke. Sebelum kita mengakhiri, kita bersama-sama menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.